Shalom saudaraku, luar biasa kita rasakan hadirat Allah tiap hari saudaraku. Dan Tuhan terus segarkan roh kita. Alkitab katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan dapatkan kekuatan baru. Jadi kalau sepanjang kita mesti nantikan Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, nyembah, dengerin firman-Nya, baca firman-Nya. Saya percaya yang di dalam ini saudaraku, kita punya kekuatan yang baru. Katakan amin saudara. Ya, hari ini saya ingin bagikan satu lanjutan khotbah dari ibadah raya sebenarnya saudaraku, penekanannya. Judulnya saya beri judul Knowing God. Knowing God. Jadi mengenal Allah, saudaraku. Ini ya, mengenal Allah ini satu tema yang sangat penting, saudaraku. Berkali-kali saudara Allah berusaha untuk mengenalkan dirinya kepada manusia. Selalu mengenalkan dirinya. Tapi saudara, manusia seringkali ya saudara tidak mau. Bahkan di sini waktu di zaman Nabi Hosea sampai ditegaskan ulang bahwa masalahmu itu karena kamu gak kenal Allahmu. Ayo kenal Allah. Kalau kamu kenal Allahmu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan datang seperti fajar. Fajar tuh datang pasti, saudaraku. Itu pasti. Kalau fajar, ya kan, itu artinya adanya kepastian. Dia datang janji Tuhan. Akan datang fajar, janji Tuhan. Lalu dia akan datang seperti apa? Hujan pada akhir. Ada hujan awal, itu hujan untuk supaya kita bisa apa? Menabur benih. Kalau hujan akhir, pohon sudah tertanam, hujan untuk apa? Supaya buahnya makin lebat. Itu hujan untuk penuaian. Nah, kita baca Alkitab kita saudara dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sama-sama. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3 bersuara. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya, di hadiratnya, di dalam hadiratnya. Terus ayat yang ketiga baca sama-sama. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Katakan amin. Nah, ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, saudara. Ya, mungkin beberapa di antara kita nampaknya doa dan upaya kita sepertinya belum dijawab atau tidak dijawab. Ya kan, tidak menunjukkan hasil upayanya, saudaraku. Lalu bagaimana kita harus menanggapinya? Orang-orang meresponnya ya udah berhenti doa, bingung, tambah bingung, lalu apa? Kecewa, berhenti. Tapi Nabi di Hosea, saudara, dia memberikan nasihat dan perintah. Bagaimana merespon dengan benar? Ya kan, kita harus bersungguh-sungguh. Dia bilang, kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudaraku, kita akan sulit sebenarnya percaya sama Tuhan ya. Sulit percaya sama Tuhan. Kalau kita ya kan tidak mengenal Tuhan, saudaraku. Ya kan, kita akan sulit mempercayai Tuhan. Kita akan hidup dalam kebingungan, keraguan kalau kita tidak kenal Tuhan. Banyak orang Kristen bahkan, saudaraku, mudah goyah, mudah bingung, mudah khawatir, mudah kecewa. Karena belum kenal dalam sama Tuhan. Sebaliknya kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, semakin dalam kita kenal. Kita bisa kenal banyak tentang Tuhan. Kita akan semakin mudah untuk mempercayai Tuhan. Semakin mudah untuk bersandar kepada Tuhan. Dan semakin mudah untuk mentaati perintah firman Tuhan. Nah, Hosea katakan begini saudara.
kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia pasti muncul seperti apa? Seperti fajar. Ini bicara janji Tuhan. Ia akan datang kepada kita seperti apa? Hujan. Dia akan genapi janji firman-Nya. Ibu bapak saudaraku yang sekristus, sebenarnya tuh di dalam perjanjian baru, Yesus tuh berkata begini, saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 3. Ya, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi rupanya saudaraku, saudara dan saya kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan, apa yang terjadi? Sini saudara dikatakan bahwa kita inilah hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa sih? Kita kenal siapa Tuhan. Nah hari ini saya mau review khotbah yang kemarin. Saudara kenali Tuhan. Tadi kita udah doa kok. Coba kalau doa saudara ya, usahakan kalau saudara kan sudah ikut nih menara doa hampir tiap hari. Sudah sebulan, bahkan udah masuk setahun lebih. Setahun lebih. Coba saudara kan ada catatan khotbah atau mungkin ada PDF-nya saudara baca ulang. Tiap pengajaran. Nah itu bisa jadi bahan doa saudara. Pokok doa seperti tadi. Saudara kita doa. Tuhan, kita nih kalau kita datang ke Tuhan. Kalau kita kenal dia, kita tahu siapa sih Tuhan ini. Ya kita tahu dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang baik. Kita bisa datang kepada Bapa dalam nama Yesus dengan bantuan Roh Kudus. Tapi kita harus ada kenal, ngerti bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang macam apa. Saya ulang kemarin. Ya, saudaraku, untuk kenal Tuhan, kenali dia. Saudara, saya hanya kasih gambaran besar, tapi saya rindu saudara didalemin lagi. Ada 5 karakteristik utama dari Tuhan. Yang harus saudara dan saya ketahui, pahami, kalau bisa dalami. Jadi ada pendalaman Alkitab pribadi gitu loh saudara. Saya cuma kasih guideline-nya aja. Tuntunan pedoman umumnya. Kalau saudara harus benar-benar saudara pelajari. Kalau udah kenal banget, cari tahu tentang Allah. Supaya kalau ngobrol, kalau doa, itu benar-benar mantep. Saudaraku, saya rindu ini. Ya saya coba. Bukan cuma sekedar, ya Tuhan yang mana? Nah, jadi ada 5 atribut atau karakter Tuhan yang kita akan bahas ulang, saudara. Ini sebagai dasar untuk kita berdoa. Kekristenan harus ada doa. Bangun hubungan, komunikasi. Saudaraku, ya kita punya hubungan sama Tuhan lewat Yesus waktu kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, kita dibaptis selam, kita punya hubungan dengan Allah, saudaraku. Tapi hubungan kita akan makin bagus kalau kita punya apa? Persekutuan, keintiman. Katakan amin saudara. Karena keintiman itu akan menghasilkan 2 hal saudara. Pertama, karakter yang namanya intimacy menghasilkan integrity. Ini karakter. Intimacy juga akan menghasilkan apa saudaraku? Kuasa. Saudaraku, kuasa. Nah hari ini, ya kan? Oleh karena itu kita bisa dekat, kita bisa intim kalau kita kenal dia. Makin kita cari tahu, makin ini bedanya saudara, saya mau kasih tahu ya. Makin kita kenal Tuhan, makin kita mengasihi Tuhan. Makin kita percaya sama Tuhan, makin kita kenal detail-detailnya Tuhan, makin kita sayang sama Tuhan. Beda, makin kenal orang, makin lama makin makin kelihatan boroknya. Makin banyak belangnya kelihatannya. Kan makin dekat. Makanya saudara ini beda manusia sama ini. Karena kita manusia sudah jatuh. Sudah gagal. Saudara ini bedanya kenal dekat juga. Karena orang wah enak nih kenal sama pendeta besar. Wah ini orang suci nih. Makin dekat makin kenal. Makin bingung. Itu. Makanya saudara, dan hanya orang-orang bisa meneruskan pelayanan. Kayak saya percaya antara
Musa sama Yosua. Yosua kan deket banget. Itu tahu semua ininya. Saudaraku, Elisa kan deket tuh. Tahu banget stresnya gimana-gimananya. Itu manusia, deket manusia. Gimana tahu. Makanya saudara, orang Nazaret melihat Yesus itu sebagai manusia aja. Sehingga tidak ada rasa hormat, tidak ada percaya, sehingga tidak ada mujizat, tidak ada berkat buat orang Nazaret. Karena dia lihat Yesus, kenal deket, tahu banyak. Aku tahu mamanya, aku tahu saudara-saudara, aku tahu papanya Yusuf. Semua aku tahu. Nah, kalau hanya tahu manusianya, kecewa. Seperti orang Nazaret. Tapi kalau orang-orang bisa melihat Yesus yang Tuhan, sebenarnya Allah yang menjadi manusia, Tuhan, saudara, itu makin kita kenal Tuhan, makin kita cinta sama Tuhan. Katakan amin saudara. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya ulang saudara ya, yang kemarin pertama adalah Allah itu maha tahu. Ini karakteristik daripada Allah itu maha tahu. Saudaraku, dia Allah yang maha tahu. Dia tahu setiap detail hidup kita. Dia tahu apapun yang tidak terucap lewat mulut saudara. Isi hati kita, jeritan hati kita, dia tahu. Semua pikiran kita, dia tahu. Masa lalu kita, dia tahu. Bahkan dia juga tahu, bahkan sudah merancang masa depan buat siap kita yang percaya sama dia. Satu rancangan masa depan yang penuh dengan apa? Pengharapan. Dia tahu masalah kita. Wahyu 22 ayat 13 katakan apa? Allah ini apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan kemudian yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Tuhan tuh bisa melihat ujung akhir cerita dari awal cerita. Katakan amin saudaraku. Itu Tuhan tahu. Ketika Allah perintah saudaraku, Abraham, saudaraku, untuk keluar dari Ur Kasdim, Tuhan sudah lihat ceritanya kelak. Di tahun 2021, itulah keturunan Abraham. Saudaraku, baik yang secara manusia maupun secara rohani. Saudaraku, bahwa dia akan begini, dia sudah punya rancangan. Saudaraku, bahkan saudara lihat sini, ketika Allah perintah Abraham untuk membawa Ishak anak yang dikasihinya sebagai korban bakaran di Bukit Muria. Saudara, lihat sini. Allah tuh sudah rancang. Saudaraku, lihat hatinya gimana. Mau nggak serahkan? Mau nggak taati? Ketika Allah melihat hati Abraham, Abraham taati itu. Allah dengan rancangan, dengan Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Saudara, lihat di sini. Dia bisa atur saudara, itu cara perintahkan domba untuk naik juga ke Bukit Muria. Ketika dia mau sembelih anaknya, mau tusuk anaknya, saudara mau bunuh anaknya. Malaikat berkata, jangan kau bunuh anak. Nengok. So itu Tuhan maha tahu. Ibu bapak saudara, hari ini poinnya apa? Kalau kita kenal Allah kita maha tahu. Kalau kita nggak tahu, kalau saudara tidak tahu apa yang harus saudara buat. Saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Apa yang harus saudara katakan. Apa yang harus saudara pikirkan. Dengar baik, berdoa. Datang pada dia. Kita punya Allah, karakteristiknya yang pertama adalah dia Allah yang maha tahu. Bahkan semua rahasia saudaraku, dia tahu kesudahan daripada akhir ini. Oleh karena itu saudaraku, Rasul Paulus dia tulis di 1 Korintus 2 ayat 7. Mari kita akan baca sama-sama. 1 Korintus 2 ayat 7 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah
yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena kepada kita Allah telah apa? Menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Katakan amin saudara. Ketika saudara bisa percaya Yesus, saya bisa percaya Yesus. Dengar baik saudara. Disitulah saudaraku kita mulai dibukakan. Ini ayat 7 katakan, tetapi yang kami beritakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Paulus memberitahu sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Biasanya yang tersembunyi dan rahasia tidak diberitahu. Sorry saudara, saya sering menjawab. Kalau ada orang telepon atau konseling sama saya, ya dia dahului dengan kata-kata gini, Pak, saya mau cerita daripada hidup saya, masalah saya. Tapi saya minta Bapak jangan ngomong-ngomong kepada siapa-siapa. Saudaraku yang Kristus, pertama secara positifnya adalah, saudaraku, orang ini, saudara mau buka rahasianya sama saya. Saudaraku, yang kedua, tapi dia takut rahasianya terbuka, saya cerita kemana-mana. Saudara, nah biasanya manusia, kalau dia buka rahasia kepada satu orang, dia pasti juga buka. Saudara, bahwa saudara atau saya bukan orang pertama. Bisa juga udah orang kedua, orang ke-10, orang ke-20. Tapi setiap dia cerita rahasianya, dia bilang, tolong jangan cerita kepada siapa-siapa. Tapi kalau yang namanya Allah, rahasia Allah, saudara dengar baik saudara, itu dibukakan pasti kepada orang-orang yang khusus. Saudaraku yang khusus, ketika kita percaya Tuhan, kita kenal kita punya Allah, namanya Allah yang omnisin, Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Ini yang buat kita tuh tenang. Dia punya tersedia dalam diri apa? Hikmat. Tersedia dalam diri Allah apa? Hikmat. Sesuatu yang tersembunyi. Nah, oleh karena itu kenapa kok pentingnya Roh Kudus? Karena Roh Kudus inilah, ya kan, lewat Roh Kudus inilah sesuatu yang tersembunyi. Saudaraku, sesuatu yang rahasia, yang kita tidak tahu jalan mana yang harus. Kenapa saya harus mengalami kejadian seperti ini? Kenapa orang yang saya kasih harus meninggalkan saya? Kenapa banyak sekali pertanyaan dalam hidup kita. Dengar baik saudara, kalau saudara kenal dia Allah yang maha tahu. Ingat, dia juga punya sifat apa? Murah hati dan baik hati. Kalau kita tanya, Tuhan, aku tidak tahu, Engkau maha tahu, beritahulah pada aku. Saudara percaya enggak Tuhan akan kasih tahu? Ya, kita Yakobus bilang, kalau kamu kekurangan hikmat, ada yang minta kepada Allah. Yang baik hati, yang murah hati, yang tidak akan membangkit-bangkitkan. Dia akan memberi. Yang penting, kamu jangan bimbang hati. Katakan amin. Jadi kenal Tuhan, kenali Allah kita. Allahku ini Allah yang maha tahu. Penuh hikmat, penuh pengetahuan, penuh pengertian. Tahu segala hal. Wow, luar. Bayang kalau saudara dekat dengan dia. Dekat dengan Allah. Maka terus dipenuhi Roh Kudus. Terus banyak berbahasa roh. Terus banyak berbahasa roh. Terus banyak nyembah. Saudara baca, dengar, terus belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara hidupnya lebih tenang. Dia tahu kita tuh stres, kita tuh khawatir, kita tuh takut karena kita bingung. Kita bingung karena apa? Kita tidak tahu. Makanya dia bilang, Allah, akulah terang dunia, kata Yesus. Akulah terang dunia. Kalau kita ada terang, kita bisa lihat, bisa ngerti, saudaraku. Karena kita tahu
maka kita hidup lebih tenang. Katakan amin. Itu pertama. Yang kedua, Allah itu siapa kemarin kita bahas? Allah itu adalah Allah kita namanya Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Saudaraku yang Kristus, Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan apapun ya kan, yang diperlukan untuk memenuhi janjinya dalam hidup kita. Waktu saudara berdoa, kalau saya berdoa, saya nyembah. Kalau saya bicara, saya ngomong, saya buka pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa roh. Ya, satu yang saya taruh di dalam pikiran saya lagi bicara kepada Yesus, Bapa Allah yang maha tahu. Yang kedua, Allah yang maha kuasa. Artinya apa? Apapun dia bisa buat kalau dia mau buat. Kalau saya doa, saya yakin, saya tahu. Kalau dia mau buat, saya percaya. Seperti satu teman saya, ya kan, almarhum nih. Saudaraku, satu hari dalam masalah yang begitu berat. Dia datang ke Palembang. Kami pas kebetulan berduaan aja di mobil. Saya yang nyetir, saudaraku. Saya cerita banyak hal, Pak, Bapak tuh saya dapat, kayaknya Bapak kena ada masalah ini. Iya Pak Sabta, gini, saya juga ada ini. Terus dia ada ngomong gini, sebenarnya masalah ini memang besar dan berat. Kalau Tuhan mau tolong saya, itu semudah membalikan telapak tangan. Begini aja, dia pegang, terus saya pegang tangan dia. Kita doa bareng, tuh kehadiran Allah turun, tolong Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya tidak berkata tidak. Kalau Tuhan bilang berkata tidak, bukan berarti dia tidak mampu tolong. Bukan berarti dia tidak mampu. Bukan karena dia tidak tahu bagaimana cara nolong. Tapi dia punya kehendak, punya rencana yang baik di setiap saudara, keputusan dia. Dengar baik saudara, karena itu. Karena dia Allah yang punya, yang kita udah bahas, dia bukan cuma Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup buat itu. Itu kalau saya bicara, saya yakin Tuhan sanggup buat. Mungkin menurut ukuran manusia, pikiran kita, kemampuan kita, kayaknya gak mungkin. Saudaraku. Tapi kalau karena kita kenal dia, saudara kenal dia Allah yang maha kuasa. Saudaraku. Seperti Ayub dia ungkapkan. Ayub pasal 42 ayat 1 katakan, ya kan aku tahu. Tahu itu kenal. Tahu itu kenal itu adalah tahu. Saudara tahu benar tahu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ibu bapak saudaraku yang serius. Ini penting. Kalau kita kenal dia, lalu kita mau dekat, kita kenal dia Allah yang maha kuasa. Kita dekat dengan dia. Pasti saudara kita akan diberikan apa? Kuasanya, kekuatannya. Katakan amin saudara. Kita gak akan pernah gak tahu apa-apa kalau kita gaul sama Allah yang maha tahu. Kalau kita gaul sama orang yang tahu banyak tentang apa saudara? Tentang apa nih? Tentang politik. Pasti kita akan jadi mahir politik. Orang tahu banyak tentang hukum. Kita tahu banyak tentang hukum. Gaul. Allah itu Allah yang maha kuasa. Saudaraku, Paulus dia pernah bicara gini saudaraku. Bicara. Dia tulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 25. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, yaitu saudara dan saya. Baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Kristus adalah apa? Kekuatan Allah. Dan apa? Hikmat Allah. Kristus kekuatan Allah. Kristus itu ada kekuatan Allah. Allah yang maha kuasa. Yang kita kenal Allah. Itu di dalam mana? Dalam Yesus Kristus. Ketika saudara lihat Yesus. Itulah Allah yang maha kuasa. Kalau saudara lihat Kristus. Saudara akan lihatlah. Dia Allah yang maha tahu. Hikmat. Kristus adalah kekuatan Allah. Dan hikmat Allah. Katakan saudara. Jadi Allah yang maha tahu. Saudara bisa gambarkan Kristus. Yang adalah hikmat Allah. Allah yang maha kuasa. Itulah kekuatan. Nah sekarang
Yesus sebelum dia pergi ke sorga dia berkata, segala kuasa sebagai manusia telah diberikan kepadaku. Baik di surga maupun di bumi. Ya kan saudaraku? Kuasa apa itu? Saudara, kekuatan apa? Nah, kata kekuatan di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 itu sama dengan kata kuasa yang tertulis dalam Kisah 1 ayat 8. Dalam bahasa Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, sini Kristus adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan Allah itu dalam bahasa Yunaninya namanya dinamis. Katakan sama-sama saya dinamis. Nah, kata kuasa dalam Kisah 1 ayat 8 itu juga sama, dinamis juga istilahnya. Saudara bisa cek nanti kata itu. Saudara ada kata kekuatan itu. Yang artinya apa di sini dinamis? Pertama, saya ulang lagi. Ya, saya pernah ngajar ini. Kekuatan untuk melakukan mujizat. Ketika saudara datang ke Tuhan, kita ngerti, aku punya Allah, namanya Allah yang Maha Kuasa. Kita doa kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu iniannya apa? Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus yang ada kekuatan Allah, itu Kristus ada di dalam diriku. Karena aku pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sekarang kita aktifkan gimana? Tuhan janji, kamu akan menerima kekuatan. Kamu akan menerima kuasa. Apa namanya? Dinamis. Dinamis itu apa? Kuasa untuk melakukan mujizat. Katakan amin saudara. Jadi dalam diri saudara itu ada kuasa. Kuasa apa? Untuk melakukan mujizat. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, kuasa apa? Kuasa untuk memiliki keunggulan moral atau integritas. Itu dia kasih benih. Tergantung kita mau gak tumbuhkan. Yang ketiga, kuasa untuk apa? Memiliki harta kekayaan daripada surga. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Semakin ngerti sini. Ya kan? Ini kan sesuai dengan Efesus pasal 3, saudaraku. Yang dikatakan seperti ini, Efesus pasal 3. Saya lihat sini, Efesus pasal 3, saya akan bacakan. Ya kan? Bagi dialah yang dapat, ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja di kita. Jadi itu yang kedua. Saya mau ulang lagi tentang Allah yang Maha Hadir. Saudara kenali dia. Dia tuh Allah yang Maha Hadir. Katakan amin saudaraku. Ya, Allah yang Maha Hadir. Kemarin saya bilang, saya kutip dari Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu jadi hamba uang. Jangan jadi hamba uang. Jangan selalu mikirnya ngitungnya tuh duit terus. Semua pikiran, semua tindakan, semua dihitungnya untung rugi. Hal bukan berarti kita gak butuh uang, kita butuh uang. Saudaraku, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Katakan amin. Jadi dalam keadaan apapun, saudara, kapanpun atau dimanapun kita bisa berseru kepada dia. Berseru pada dia. Saudaraku Yesus Kristus, kata saudaraku yang namanya, di sini kan ada omni, kan kehadiran Tuhan ada dua. Dia Allah omnipresent, tetapi juga ada yang namanya saudaraku manifestasi daripada kehadiran Tuhan. Manifestasi daripada kehadiran Tuhan. Nah ini kita bisa lihat di dalam Keluaran 33 ayat 14. Coba kita akan baca sama-sama. Keluaran 33 ayat 14 kita baca. 1, 2, 3. Dan and he said. Ya, ini Allah berfirman dikatakan, my present, hadiratku, ya, will go with you and I will give you rest. Terus apa jawaban Musa? Then he said to him, Musa jawab Tuhan. Waktu Tuhan berfirman, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Dia omong segini saudaraku. Tuhan bilang gini,
Kalau bahasa Indonesianya, aku sendiri akan membimbing engkau. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, hadiratku akan pergi bersama dengan engkau. Ya. Dan aku akan memberikan kamu apa? Rest, ketentraman, kelegaan, ketenangan. Di sini penting saudara. Jadi artinya apa? Kalau kita doa, kita punya Allah omnipresent. Allah yang maha hadir. Tapi juga Allah yang bisa memanifestasikan kehadirannya dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Jadi Tuhan tuh memang ada di mana-mana. Tetapi buat saudara yang percaya Yesus, dia bisa menyatakan kehadirannya. Itu beda. Saudara, dan kehadirannya yang dinyatakan, hadiratnya saudara, ini yang membawa apa? Kesembuhan, pemulihan, kelimpahan. Katakan amin saudara. Jadi waktu doa, dia tuh maha hadir, dia selalu mau sertai kita. Ya kan? Kalau omnipresent aja, kemahahadiran, ya kan, harus diubah menjadi apa? Manifestasi daripada kehadiran. Hanya di dalam manifestasi kehadirannya, di situ ada apa? Kuasa Allah dan hikmat Allah. Yang mengerti katakan amin saudara di sini. Ya kan? Di mana-mana Tuhan ada. Saya ulangi lagi saudaraku. Tapi buat saudara yang mau datang. Jadi gini, datang kepada Tuhan. Dia ada di mana aja, kapanpun. Saya tahu kan ada, Tuhan ada di mana-mana. Bukan cuma ada di gereja. Dari mana? Tapi kesempatan tuh kadang-kadang terbicara. Ini loh keadaan kayak gini-gini dan lain sebagainya. Saudaraku Yesus Kristus, Musa sangat kenal Tuhannya. Musa kenal sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, kau pergilah, nanti aku akan utus malaikat untuk pergi menyertai kamu Musa bersama dengan orang Israel. Dia bilang enggak, kalau Tuhan tidak sertai aku dengan hadiratmu, kami tidak mau pergi. Kami tidak mau pergi. Akhirnya Tuhan berkata, ya, aku akan menyertai kamu dengan hadiratmu. Aku akan sertai. Dan Musa tahu ketika Tuhan sertai, di situ ada apa? Tuntunan Tuhan. Sehingga dia bisa tahu banyak. Katakan amin saudaraku. Kalau Tuhan sertai dia, maka ada kuasa Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Saya berdoa biar saudara kenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya saudaraku, dia maha hadir. Dia Allah yang dapat dipercaya. Yang keempat, dia Allah yang dapat dipercaya. Dia Allah yang tidak menipu, tidak berbohong, tidak salah omong. Kalau dia berfirman, pasti dia akan genapi. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya, Bilangan 23 ayat 19 katakan, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Katakan amin. Karena Allah bisa dipercaya. Ketika saudara dan saya percaya sama dia, apa hasilnya? Apa jadinya? Dia berkenan. Ibrani 11 ayat 6. Saudara, dia berkenan. Tuhan katakan apa saudara? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Kalau kita mau berkenan, kita harus percaya sama dia. Kenapa? Dia Allah yang bisa dipercaya. Allah yang bisa diandalkan. Kenapa? Karena ada 3 hal. Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Dia juga maha hadir. Kalau udah 3 unsur ini saudara, dari Allah sudah ada saudara, masakan kita gak bisa percaya dia. Kalau kita punya sahabat, ya kan, dia tahu banyak, dia punya kekuatan, dia selalu bersedia tolong kita. Ini sahabat yang bisa diandalkan dan dipercayai. Kalau kita nggak percaya dia, kita ini yang bodoh. Yang keempat, Allah itu adalah Allah yang bisa. Ini yang namanya integritas. Saudaraku Yesus Kristus. Makanya orang yang dapat dipercaya, itu namanya mencari integritas. Tuhan mau saudara percaya. Katakan amin. Latihan percaya tuh seringkali kita harus hindari ya. Setiap pernyataan orang, perkataan orang, kita hindari untuk kita bantah. Kita potong. Coba didengar dulu. Sampai kita ngerti. Gampang. Jangan, bukan berarti kita mau jadi orang bodoh yang percaya-percaya semua. Coba diserap dulu. Seringkali kita banyak
dalam keseharian kita banyak pakai mulut kita atau jari kita lebih dulu. Baru lebih baik kita pakai ini, telinga dulu denger. Baca, lihat, teliti, tahan dulu kata-kata. Saudaraku, yang mengerti kata namanya Tuhan kita adalah Tuhan. Kalau dia berbicara, dia sudah pikir, dia sudah tahu, dia sudah ukur akan pengetahuan dia, kekuatan dia, kemampuan dia. Dan itu udah segalanya. Sehingga gak mungkin ada kata-kata yang salah. Kata-kata yang menyesatkan. Kata-kata yang kelepasan. Enggak. Allah itu adalah Allah yang bisa dipercaya. Ketika saudara doa, saudara nyembah, hati tenang. Baca Alkitab. Dengar, ingat-ingat ulang lagi khotbah pengajaran daripada di Menara Doa online ini. Saudara ingat lagi firman-Nya. Saudara yakinkan, aku mau percaya. Tuhan janji, kalau aku bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Oh, aku percaya dia Tuhan yang siap sedia untuk memelihara hidup saya. Tubuh saya, jiwa saya, roh saya, dia mau pelihara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ia besertaku. Ini janji tentang apa? Saudara, yang pertama pemeliharaan, yang kedua bicara tentang perlindungan. Aku dan keluargaku, aku dan semua orang yang sekitar aku, orang-orang yang dekat, orang yang berkaitan akan dapatkan yang namanya perlindungan Tuhan. Saudara bisa percaya kata Nabi. Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena dia Allah yang bisa dipercaya. Dia tulis di firman Mazmur 23. Inilah janji-janji Tuhan. Ya kan? Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Kenapa harus ada lawan di dalam hidangan ini? Seringkali Tuhan izinkan masalah harus selesai baru hidangan bisa disantap. Atau santap dulu dengan iman, maka masalah bisa selesai. Katakan amin saudara. Di balik masalah itu ada hidangan. Seringkali hidangan berbarengan dengan musuh. Saudara kadang-kadang, iya sih sukses nih lagi sedang maju. Tapi dari sisi kok ada masalah. Kita ada masalah besar, tapi kita lihat lagi dong. Kok ada berkatnya yang besar. Jadi dua. Jadi hidup lo kenapa ya aku masalah terus? Enggak, coba lihat. Kamu masalahnya masalah duit, tapi kan sehat, gak kena corona. Kamu kena penyakit, tapi kan duitnya lancar. Oh pak aku duit juga, sakit juga. Tapi kan rumah tangga baik-baik semuanya, banyak orang sayang sama kamu. Jadi lihat dari situ. Jadi saudara, dia menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Oh, terus apa ya? Dia menguraki palaku dengan minyak. Ya kan, pialaku penuh. Ada kemenangan, janji kemenangan. Ya percayalah, aku percaya pada Tuhan. Terus apa? Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Percaya itu. Kebaikan Tuhan akan ikutin saya. Kemurahan Tuhan akan ikutin saya. Yang percaya seumur hidup saya. Dan kalau saya sudah selesai di dunia ini, saya akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 itu janji Tuhan yang lengkap. Ketika saudara baca terus. Saudara utuh saudara. Itu janji yang utuh. Percaya. Tuhan senang banget. Tuhan tuh paling sebel, paling marah kalau diragukan. Tapi dia senang, caranya nyenengin Tuhan adalah percaya sama dia. Katakan amin saudaraku. Yang terakhir. Tuhan itu kekal. Allah itu kekal. Artinya dia tidak berubah-berubah. Ngomongnya gak berubah-berubah. Apa yang gak berubah. Tetap mantap. Firmannya tetap mantap. Dia kekal selamanya. Itu yang bikin kita tuh tenang. Karena hatiku tenang. Berada dekatmu. Kenapa? Karena dia kekal. Mantap. Kalau orang mantap. Itu tenang kita. Kita butuh kekuatan yang baru. Tuhan bilang. Mari sungguh-sungguh mengenal dia.
caranya saudara mengenal, terus cari tahu. Saudaraku, karakteristik Tuhan ada 5. Pertama, dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha, dia apa? Saudaraku yang keempat apa? Dia maha benar, dapat dipercaya. Dan juga di Allah kekal. Ada 2 sifat Tuhan yang menonjol. Apa saudara? Dia murah hati, dia baik hati. Katakan amin. Ya, dia murah hati. Saudara datang. Hari ini saya ingin dorong saudara. Kenapa saya bahas tentang ulang lagi? Saya ingin doa kita makin lama makin mantap. Katakan amin saudara. Saya sudah belajar, dapat pelajaran hari ini. Katakan amin. Ya kan? Kalau kita kenal, doa terus, nyembah, kenal, bayangin dia Allah maha tahu. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha benar. Dia Allah yang kekal. Dia baik hati, dia murah hati, dia murah hati, dia baik hati. Dia mengasihi kita. Datang saudara. Sesulit apapun keadaan saudara. Saudaraku, enggak usah pusing dengan apa kata orang. Apa kata dunia. Lekatkan hati dia. Kita akan sampai. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup saudara. Katakan amin.